But you think you're doing it wrong. Ooh, high pressure underground. Ooh, your body's on time, body's on time, made it. Body's on time, body's on time, made it. Oke Mas Bro, kita buat cetakannya seperti ini Mas Bro. Ini saya udah bikin cetakannya satu sisi ya. Ini seperti ini Mas Bro, ini dempul, ini malnya saya buat bentuknya dari kayu. Terus kemudian diolesin stempet atau minyak atau apa bisa, yang penting tujuannya itu agar enggak nempel ya, seperti itu. Ini saya pakai lakban, terus ini pakai kertas. Nah oke, seperti ini Mas Bro, tinggal kita lanjutkan untuk kita tutup dengan dempul yang basah nanti. Saya menggunakan dempul dinasti, dempul plastik ya, yang buat untuk mobil motor itu loh, yang bisa dempul. Nah kita ambil secukupnya saja Mas Bro. Kita ambil pakai scrub. Lalu kita campur dempul dengan hardener secukupnya saja, kira-kira perbandingannya. Kalau terlalu banyak hardener juga terlalu cepat keras, kalau terlalu sedikit lama kerasnya Mas Bro. Jadi kira-kira saja secukupnya. Sampai merata ya, kita aduk-aduk hingga merata seperti ini, jadi kuning semua. Lalu kita masukkan adonan dempul ke cetakan yang sudah disiapkan tadi Mas Bro. Diusahakan merata ya Mas Bro, jangan sampai ada gelembungnya. Lalu kita ketok-ketok biar padat. Setelah kurang lebih 15 menit dempul sudah padat, kita buka cetakannya Mas Bro. Kita buka dan bersihkan sisi-sisinya biar rapih ya Mas Bro. Lumayan keras Mas Bro. Congkel saja pakai cutter pelan-pelan, takutnya pecah ya. Jadi harus hati-hati banget ini Mas Bro. Ya, sudah terbuka ini Mas Bro, ini cetakannya. Cukup halus. Ini moldingnya.
Setelah itu kita buat lubang untuk memasukkan timah ya mas bro, seperti ini, pakai cutter saja. Ini untuk masuknya timah yang sudah meleleh nanti. Untuk jalurnya seperti ini mas bro. Kita buat dua sisi lubang ya. Bagian molding yang satunya juga kita sudah buatkan jalurnya ya, diusahakan sama. Nah ini ada dua lubang, tujuannya itu agar nanti cairan timah itu padat mas bro, jadi enggak ada udara di dalam cetakan. Diusahakan serapi mungkin. Nah setelah selesai ini hasilnya mas bro, cetakan metal jig nanti ya. Oke lanjut, kita buat kawatnya, kawat hanger untuk tempat hook nanti ya mas bro. Ini saya gunakan kawat nomor 0,7 mili. Kita tekuk pakai tang, kita paskan di molding cetakan yang tadi sudah dibuat. Ini diusahakan pas ya bro, karena kalau nggak pas itu nanti moldingnya nggak rapet, jadi harus benar-benar pas. Ini susahnya itu menentukan kepresisian kawat dengan molding ini mas bro, harus benar-benar pas, perlu ketelatenan. Oke kita pasin mas bro. Nah seperti ini jadinya mas bro, pas kan. Setelah itu kita tutup dengan molding yang satunya ini mas bro, ikat dengan karet sekencang-kencangnya biar enggak ada lubang, harus benar-benar press karena nanti itu bisa menyebabkan bocornya timah ya mas bro. Nah ini saya pakai timah merica 3 ya. Kita bakar di atas kompor. Setelah meleleh kita tuangkan ke cetakan. Aduh langsung kering ini mas bro, cepat kering ini. Nah setelah dibuka jadinya seperti ini mas bro. Tinggal kita rapihkan sisi-sisinya yang masih kurang halus ya, dengan cutter ini mas bro, harus hati-hati. Nah ini saya pakai sekotlet fosfor mas bro, nih jadi biar nanti malam hari bisa untuk ngejig ya. Kita potong secukupnya saja sesuai dengan selera. Oke kita tempel sekotletnya ke metal jig yang tadi, dirapikan lalu dibakar biar nggak ada gelembung di sekotlet mas bro.
biar lebih kenceng, merekat kuat. Lalu kita rapihkan lagi. Nah, seperti ini jadinya Mas Bro. Setelah skotletnya menempel sesuai dengan body metal jig, lebih kuat lagi nih kita lem. Saya pakai lem Korea, lem G ini Mas Bro. Baluri seluruh body metal jig dengan lem agar lebih menempel kuat. Kalau lebih bagus lagi resin Mas Bro. Biar enggak lepas nanti skotletnya. Setelah itu kita haluskan dengan amplas. Saya pakai grit 400 amplasnya. Diusahakan halus Mas Bro. Lalu saya cat dasar menggunakan warna silver. Saya cat bagian sisinya saja ya, pinggir-pinggirnya, biar nanti untuk fosfornya itu enggak ketutup Mas Bro. Untuk gambar motifnya terserah Mas Bro saja. Kalau saya yang simpel-simpel saja seperti ini, garis-garis. Oke Mas Bro, ini motif simple saja seperti ini, cat dasar silver. Lalu kita cat lagi ini menggunakan warna oranye candy tone. Kita semprot sesuai keinginan saja Mas Bro, biar lebih keren, lebih bagus. Sekreatif mungkin Mas Bro saja mau gimana. Untuk motif saya enggak terlalu pakai patokan ya. Nah, ini hasilnya Mas Bro. Setelah kering catnya, kita tempelin stiker GF Gaduran Fishing. Gurih-gurihnya. Lalu tempeli matanya Mas Bro, kita pakai lem, lalu kita tempelkan biar kuat ya Mas Bro. Nah, hasilnya seperti ini Mas Bro. Ini tinggal finishing di clear atau di resin ya. Nih, tapi video saya singkat saja. Ini saya tes untuk fosfornya, ini udah nyala ya Mas Bro. Udah nyala ini. Kalau malam-malam pasti kelihatan ini ikannya ini. Langsung dites ini Mas Bro. Di laut. Alhamdulillah dimakan ikan Mas Bro. Oke, ikuti terus mancingnya Gaduran Fishing. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya Mas Bro. Gaduran Fishing, mancingnya gurih-gurihnya.